Yang kedua, hal ini dilakukan pada saat kepepet. Beberapa hari ini saya mendapatkan DM di Instagram mempertanyakan, "Bang, bagaimana strategi jika saya lemah di TIU? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain dalam menghadapi tes SKD?" Nah, bagi kalian yang lemah di TIU, simak video ini sampai akhir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, jumpa lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas strategi khusus bagi yang lemah di pemahaman TIU. Nah, karena beberapa hari terakhir banyak teman-teman yang DM di Instagram yang mempertanyakan adakah strategi khusus yang bisa saya lakukan jika saya lemah di TIU. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan jika memang teman-teman lemah di TIU. Ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan. Oke? Apa saja 4 hal itu? Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Tetapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya informasikan bahwa channel ini berisi informasi yang terkait dengan seputar CPNS mulai dari tahap awal pendaftaran sampai nanti pada saat penetapan NIP. Insya Allah akan kami berusaha terus memberikan update informasi. Nah, sehingga jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga. Oke, langsung pada pembahasan. Untuk menghadapi tes SKD ini, teman-teman harus mengetahui potensi dan kemampuan diri teman-teman. Pasti setiap orang beda tingkat pemahamannya. Ada yang mahir di TIU, ada yang mungkin kuat di analisa TKP, dan ada yang mungkin kuat hafalan atau analisa di TWK. Nah, masing-masing tentunya punya strategi khusus sendiri-sendiri, ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan bagi teman-teman yang lemah di TIU. Yang pertama, teman-teman atur ulang target teman-teman atau atur ulang target Anda, ya. Yang kedua, fokus pada materi TIU yang sedikit mudah. Yang ketiga, perkuat TWK dan TKP. Yang keempat, pelajari strategi menembak jawaban, ya, menembak jawaban. Nah, untuk penjelasan dari tiap detail item ini, ya, teman-teman bisa simak pada kelanjutan video ini. Yang pertama, atur ulang target Anda. Jadi teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa untuk formasi umum terdapat nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Panselnas, ya, di mana target TWK yaitu 65, target TIU adalah 80 dan target TKP 166. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa soal TWK itu ada 30 soal, soal TIU adalah 35 soal, dan soal TKP ada 45 soal. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang lemah di TIU, silahkan atur ulang target Anda seperti ini, ya. Dengan cara TWK-nya Anda target 130, TIU tidak apa-apa teman-teman target poin minimal, yaitu 80 atau cuma 16 soal poin yang benar. Selanjutnya, ada TKP, teman-teman harus target 180. Jadi total teman-teman nilainya nanti adalah 390. Memang tidak mudah. Ini cuma sekedar target. Tetapi kalau teman-teman tidak punya acuan yang jelas, tidak punya tujuan atau target yang jelas, itu nanti membuat teman-teman akan tidak fokus, ya. Jadi kenapa saya buatkan ini? Karena kalau teman-teman lemah di TIU, jadi teman-teman cukup memenuhi nilai ambang batasnya saja. Atau itu kalau dikonversi ke soal itu menjadi 16 soal. Jadi teman-teman harus menjawab 16 soal minimal harus benar, ya. Nah, di sini dalam memilih soal itu, 16 soal itu juga nanti teman-teman saya jelaskan di bawah. Karena tidak semua soal di TIU itu membutuhkan analisa yang rumit. Ada beberapa soal TIU yang perlu teman-teman fokuskan saja. Oke, teman-teman, jadi saya sarankan teman-teman atur target seperti ini. Nah, selanjutnya, yang kedua, fokus pada materi TIU yang sedikit mudah, ya. Nah, teman-teman, memang tidak ada cara lain, ya, bagi teman-teman untuk bisa mencapai nilai ambang batas minimal selain menjawab 16 soal tadi. Maka dari itu, teman-teman wajib untuk paling tidak menguasai 3 atau 5 materi TIU, ya, minimal 3 materi TIU. Jadi misalnya untuk hitungan sederhana seperti bocoran beberapa hari kemarin dan beberapa tahun yang lalu bahwa hitungan sederhana itu selalu muncul pada soal
biasanya 4-5 soal. Lumayan teman-teman. Teman-teman tinggal mencari 11 soal lagi. Ya, hitungan sederhana teman-teman wajib jadikan sebagai ladang poin. Jangan sampai salah di hitungan sederhana karena ini pelajaran kelas 3 dan kelas 4 SD. Jadi teman-teman harus bisa menguasai hitungan sederhana. Ya, yang kedua saya sarankan teman-teman yang cukup mudah untuk dikerjakan adalah soal deret. Biasanya muncul juga 4-5 soal. Ya, berarti teman-teman kalau sudah punya di sini ada 4 soal atau 5 soal, di sini sudah punya 5 soal, ya, di sini juga sudah punya 5, 10, ya, berarti tinggal mencari 6 soal lagi supaya bisa jawabannya benar. Nah, teman-teman cari di persamaan kata. Ini biasanya juga muncul 3 atau 4 soal, ya, seperti itu. Berarti sudah dapat 14 soal jika memang jumlah soalnya seperti itu, ya. Nah, terakhir teman-teman carilah di teman-teman yang mudah di antara figural atau penarikan kesimpulan, ya. Cari minimal 1, 1 atau 2, 2. Minimal itu 16 soal yang benar. Jadi teman-teman mampu mencapai target minimal. Terserah dari teman-teman mau kira-kira menurut teman-teman dari di antara materi TIU yang ada, teman-teman menguasai yang mana? Fokuskan di situ, belajar di situ, konsentrasikan di situ. Jadi jangan sampai ketika soal-soal itu keluar pun teman-teman juga tidak mampu menjawab, ya, seperti itu. Karena ini bukan hal yang rumit. Soal-soal yang ditampilkan pada TIU itu adalah soal-soal yang diprediksi, yang sudah diprediksikan oleh pembuat soal bahwa soal itu mampu dijawab kurang dari 1 menit. Berarti kalau memang teman-teman kurang di TIU tidak apa-apa, lebih dari 1 menit, tapi pastikan itu benar, ya. Sekali lagi saya sampaikan. Nah, setelah itu nanti saya ada strategi yang ketiga, yaitu perkuat di TWK dan TKP. Kenapa teman-teman yang perlu lakukan ini, ya? Karena teman-teman ketika teman-teman sudah lemah di TIU, ya, cuma menargetkan poin minimal untuk lolos ambang batas, artinya untuk bersaing pada proses perankingan, teman-teman harus maksimalkan di TWK atau di TKP. Ya, saran saya teman-teman wajib memenuhi minimal poin di TWK adalah 130 dan di TKP minimal 180, sehingga total adalah 390. Ini merupakan poin yang cukup aman bagi teman-teman untuk bisa masuk ke proses lolos perankingan dan masuk ke tahap SKB. Jadi ini target minimal, ya. Usahakan teman-teman bisa dapatkan. Ketika teman-teman lemah di TIU, usahakan maksimal di TWK dan TKP, tapi syaratnya TIU harus terpenuhi poin minimal. Nah, itu strategi yang ketiga. Yang keempat, pelajari strategi menembak jawaban. Maksudnya ini adalah ketika teman-teman terdesak dan sudah tidak memiliki opsi lain atau cara lain untuk menemukan jawabannya. Nah, di sini saya kasih keterangan warning, ya, karena hal ini hanya dilakukan pada saat terdesak. Yang pertama, hal ini dilakukan ketika teman-teman betul-betul tidak mengetahui jawabannya, sama sekali blank, ya, sama sekali tidak mengetahui jawaban apa pada soal tersebut, ya. Yang kedua, hal ini dilakukan pada saat kepepet. Maksudnya seperti ini, ketika teman-teman sudah mengerjakan soal, ternyata manajemen waktunya kurang baik, ya, sehingga misalnya terdapat 15 soal yang belum terjawab atau 10 soal yang belum terjawab, sedangkan waktu yang tersisa itu tinggal 2 atau 3 menit. Tentu teman-teman tidak akan mampu memaksimalkan jawaban pada soal tersebut karena tersisa waktu cuma tinggal 2 menit. Jika hal itu terjadi, gunakan cara ini untuk menembak atau memilih jawabannya, ya. Caranya menembak jawaban yaitu bisa teman-teman lakukan seperti ini. Yang pertama, semua soal yang belum mampu dijawab, ya, jawab dengan opsi yang sama, ya. Maksudnya opsi yang sama, jika misalnya ada 10 soal yang belum mampu dijawab, ya, semuanya pilih jawaban 10-10-nya ini dengan opsi yang sama. Misalnya 10 ini teman-teman pilih A semua, ya, A semua. Jangan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Itu presentasi peluang benarnya itu jauh lebih kecil ketimbang teman-teman memilih semuanya adalah satu opsi jawaban. Misalnya A semua, B semua, C semua, atau D semua, atau E semuanya, seperti itu. Peluang benarnya di antara 10 soal ini pasti akan ada peluang yang benarnya ketimbang teman-teman memilih opsi yang berbeda dari setiap soal ini. Terus yang kedua, kalau saya secara pribadi, nah ini secara pribadi, ya, terserah nanti teman-teman.
Kalau saya secara pribadi akan memilih opsi A. 10 soal itu saya akan memilih opsi A. Seperti itu. Alasannya apa? Saya tentu memiliki alasan tersendiri. Ya, seperti itu. Tetapi jika opsi A, teman-teman sudah tandai bahwa itu tidak masuk akal, ya jawabannya, itu bisa kita memilih opsi lain. Seperti itu. Oke? Itu cara saya untuk menembak jawaban yang betul-betul saya tidak mengetahuinya, saya sudah blank sama sekali tidak mengetahui. Itu cara untuk menembak jawabannya. Nah, teman-teman, itu 4 strategi yang teman-teman dapat lakukan bagi teman-teman yang lemah di Q. Oke, saya doakan semua teman-teman yang nonton video ini, yang subscribe channel ini, bisa lulus sampai tahap akhir, sampai mendapatkan NIP. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.